Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di channel YouTube aku. Oke, untuk kali ini kita langsung saja akan diskusi atau membahas tentang komunikasi itu penting, ya. Pada dasarnya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tentunya kita memenuhi kebutuhan hidup itu tidak hanya untuk satu hari, tapi untuk selamanya. Tentunya kebutuhan manusia itu terus bertambah setiap harinya. Maka manusia itu perlu namanya komunikasi. Apapun harus dikomunikasikan, ya. Baik itu dari keluarga, baik itu dengan teman, baik itu di sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, ada komunikan, orang yang menerima pesan, ada pesan yang disampaikan, ada feedback atau umpan balik, ya. Jadi 4 unsur komunikasi ini harus saling berkolaborasi. Kalau salah satunya tidak ada, maka itu bisa menjadi hambatan komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya sebatas kata, tapi juga dengan ekspresi wajah, intonasi, gerak-gerik. Nah, jadi bukan hanya obrolan saja, tapi juga kita bisa melihat seseorang dari ekspresi wajahnya. Oh, dia lagi sedih, oh dia lagi senang, oh dia lagi marah, gitu. Lalu misalnya intonasinya, ketika lawan bicara kita dengan intonasi yang sangat tinggi, oh berarti mungkin dia kesal atau mungkin dia marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Organisasi itu perlu kita ketahui bahwa organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya bisa menampung aspirasi, ide, gagasan secara bersama-sama dan mempunyai tujuan bersama. Di dalam sebuah organisasi tentunya ada seorang pemimpin, ya. Pemimpin itu harus mempunyai 4 macam ini, perlu diperhatikan. Yang pertama ada planning atau rencana. Di dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin itu harus mempunyai rencana untuk kedepannya seperti apa. Lalu ada organizing. Organisasi ini akan berkembang baikkah atau akan berkembang buruk dan lain sebagainya. Lalu ada action. Setelah adanya planning, tentunya seorang pemimpin itu harus bertindak, tidak hanya diam saja. Lalu ada controlling. Setelah ada di konsep, lalu ada organisasinya, lalu sudah bertindak, lalu seorang pemimpin itu perlu mengawasi anggotanya, ya. Selanjutnya, pentingnya komunikasi di dalam organisasi. Menjadikan organisasi menjadi berkembang dengan baik, lalu menghindari kesalahpahaman antar anggota, merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dengan baik. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi. Terdapat salah satu unsur komunikasi yang tidak ada, pemimpin yang idealis, egois, ingin menang sendiri. Tentunya faktor penghambat komunikasi ini sangatlah tidak wajar di dalam sebuah organisasi. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.